Makanya pernah ada seorang alim itu saat dipanggil oleh seorang raja, setelah berbincang di hadapan orang, kemudian dia katakan, saya boleh pinjam kolam kamu, pena kamu, bolpen kamu. Apa yang dikatakan oleh alim itu? Mohon maaf, saya tidak mau minjamkan. Saya khawatir Anda itu menuliskan sesuatu yang tidak baik untuk orang lain. Kalau saya meminjamkan, maka saya khawatir saya ini termasuk juga bagian dari a'ana, orang yang memberikan bantuan kepada engkau di dalam melakukan perbuatan maksiat. Saking hati-hatinya, karena dia tahu bahwasanya sang raja itu biasa melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya khawatir kalau saya berikan pinjaman, maka saya ini termasuk ke dalam orang yang memberikan bantuan kepada kamu di dalam melakukan keburukan. Boleh jadi kamu menulis sesuatu yang tidak baik untuk rakyat kamu, menulis keputusan yang tidak baik dengan memakai bolpen saya. Berarti saya ini termasuk ke dalam bagian orang yang memberikan bantuan, dan saya juga nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat untuk terus berada dalam kebiasaan baik, dan kita berharap bahwasanya kebiasaan baik ini akan kita terus bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man 'asha 'ala syai'in mata 'ala syai'. Karena seseorang yang hidup di dalam satu kebiasaan, biasanya dia akan meninggal di dalam kebiasaan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian ayat Al-Quran, masih di surah An-Nisa. Kita lanjutkan apa yang kita bincangkan pada Selasa kemarin, yaitu apa yang terjadi kepada seorang sahabi dari kalangan Ansor, Tu'mah, yang mencuri perisai dari tetangganya, akan tetapi setelah itu dia melemparkan tuduhan tentang pencurian ini kepada tetangganya yang kepada seorang Yahudi, ya. Jadi kepada seorang Yahudi, dengan harapan bahwasanya dialah yang akan dituduh. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa sesungguhnya yang bersalah di dalam hal ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
litahkuma bainan nas bima arakallah, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan putusan di antara manusia sesuai dengan apa yang sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan di ayat yang 107 dari surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada setiap kita, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum, supaya kita itu tidak menjadi pembela, jangan berdebat dengan mewakili orang yang jelas dia mengkhianati dirinya, orang yang jelas dia mencuri dan kemudian melimpahkan tuduhan pencurian itu kepada orang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang suka berkhianat, yang berbuat dosa. Sehingga kata Syekh Wahbah Zuhaili di sini kemudian ada petunjuk, dalla qauluhu ta'ala wala takun lil khainina khasima, jangan kamu itu menjadi pembela dari orang-orang yang berkhianat, ala annan niyabah awil wakalah alal mubtil wal muttaham fil khusumah la tajuz. Jadi tidak boleh kemudian mewakili orang yang sudah jelas dia itu dituduh orang yang berkhianat dalam hal ini. Jadi jangan menjadi pembela orang yang berkhianat, jangan menjadi pembela orang yang jelas bersalah, apalagi setelah itu dicarikan alasan-alasan yang bisa membalikkan keadaan. Jelas nanti ini dosanya lebih berat lagi. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bisa saja bersembunyi dari manusia seperti halnya yang dilakukan oleh Tu'mah. Dia menyembunyikan perilakunya, perbuatannya dari manusia. Orang lain mungkin tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Akan tapi tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan perbuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya meliputi segala sesuatu termasuk apa yang dilakukan oleh manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya fama yujadillahu anhum yaumal qiyamah amma yakunu alaihim wakila. Di dunia mungkin saja kalian itu membela mereka, orang yang sudah jelas salah kemudian dibela karena mungkin ada hubungan kekerabatan, karena mungkin dibayar, tapi dia sudah tahu bahwasanya yang dibela itu salah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia mungkin saja kalian itu bisa membantah, kalian bisa mendatangkan bukti-bukti palsu. Akan tetapi semua orang yang beriman kemudian diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama yujadilullahu anhum yaumal qiyamah, bahwa tidak ada siapa yang nanti akan menjadi pembela mereka di hari kiamat. Amma yakunu alaihim wakila, siapa yang akan menjadi wakil? Di dunia mungkin dia akan mewakili, di dunia mungkin dia akan menjadi pembela, tapi di akhirat setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dan orang yang membela orang yang khianat, jelas dia di dalam isyarat yang ditunjukkan di dalam ayat ini, dia juga termasuk dalam bagian orang yang berkhianat. Karena orang yang a'ana, orang yang membantu sesuatu, siapa yang membantu kepada kebaikan, maka dia akan ikut mendapatkan bagian dari kebaikan itu.
Tetapi orang yang membantu kepada keburukan, perbuatan maksiat, maka dia itu akan termasuk juga dalam bagian orang yang membantu mendapatkan dosa yang dia lakukan. Makanya pernah ada seorang alim itu saat dipanggil oleh seorang raja, setelah berbincang di hadapan orang, kemudian dia katakan, saya boleh pinjam kolam kamu, pena kamu, bolpen kamu. Apa yang dikatakan oleh alim itu, mohon maaf, saya tidak mau minjamkan. Saya khawatir Anda itu menuliskan sesuatu yang tidak baik untuk orang lain. Kalau saya meminjamkan, maka saya khawatir saya ini termasuk juga bagian dari a'ana, orang yang memberikan bantuan kepada engkau di dalam melakukan perbuatan maksiat. Saking hati-hatinya, karena dia tahu bahwasanya sang raja itu biasa melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya khawatir kalau saya berikan pinjaman, maka saya ini termasuk ke dalam orang yang memberikan bantuan kepada kamu di dalam melakukan keburukan. Boleh jadi kamu menulis sesuatu yang tidak baik untuk rakyat kamu, menulis keputusan yang tidak baik dengan memakai bolpen saya. Berarti saya ini termasuk ke dalam bagian orang yang memberikan bantuan, dan saya juga nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, di dunia boleh jadi mereka itu bisa membela, jadi pembela karena hubungan kekerabatan, jadi pembela karena dijanjikan sesuatu iming-iming, jadi pembela karena dijanjikan jabatan, jadi pembela karena diberikan uang. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama yujadilullah anhum yaumal qiyamah." Siapa yang nanti akan menjadi pembela mereka di hari kiamat, ketika semua manusia itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma yakunu alaihim wakila. Siapa yang akan menjadi wakilnya? Apakah mau kemudian mewakili masuk neraka? Tidak ada. Semua manusia pada saat itu dipenuhi dengan ketakutan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahimah." Namun apapun yang dilakukan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini bahwa pintu ampunan Allah itu tetap terbuka kepada siapapun dari hamba-hambanya yang mau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau menyadari kesalahannya, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Wa may ya'mal su'an," siapa yang melakukan satu keburukan, aw yadhlim nafsahu, atau dia menganiaya dirinya sendiri. Karena seseorang yang melakukan perbuatan jelek secara hakikat mungkin saja ya, secara fisik di dunia dia kelihatannya menzalimi orang lain, mengambil hak orang, maka kemudian menzalimi orang lain. Akan tetapi pada hakikatnya ketika dia menzalimi orang lain, dia menzalimi dirinya sendiri. Au yadhlim nafsah, menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain itu akan kembali kepada dirinya. Orang yang berbuat baik kepada orang lain itu akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan. Wa may ya'mal shalihan falinafsi, man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan kebaikan maka kebaikan itu sungguhnya untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, yang melakukan keburukan dia juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain, pada hakikatnya dia melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Dalam satu hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW kan mengisyaratkan tentang itu.
yang kemudian di akhir hadis itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama orang itu memberikan pertolongan kepada orang lain. Yang di dalam hadis itu ada beberapa perbuatan baik yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW akan kembali kepada dirinya. Orang yang menutupi aib orang lain, man satara musliman, kata Rasulullah SAW, maka Allah juga akan menutupi aibnya. Di dunia ditutupi, di akhirat juga demikian. Yang menolong seorang dari satu kurbatan min kurabid dunia, satu bencana dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada dirinya. Yang paling diinginkan adalah min kurabi yaumil qiyamah, pada saat bencana di akhirat. Jadi apa yang dilakukan oleh seseorang sesungguhnya akan kembali kepada dirinya. Baik itu adalah perbuatan baik, apalagi perbuatan buruk, jadi akan kembali. Berbuat baik kepada orang lain pada dasarnya kemudian berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain, kebaikannya kepada dirinya sendiri. Mendoakan orang lain, pada akhirnya mendoakan dirinya sendiri. Bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, seorang yang mendoakan orang lain an dhahril qalb, secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak beritahu kepada orang yang didoakan. Jadi mendoakan orang lain tapi tidak usah diberitahu, karena nanti kalau beritahu ada kemungkinan riak. Mari buat malam mai doakin pun malam pun. Itu kan termasuk dari bagian alman, menyebut-nyebut kebaikan. Itu kan kemudian diharapkan tidak disebutkan, sudah doakan saja orang lain itu. Maka kata Rasulullah SAW, nanti ada malaikat yang mengaminkan doa kamu. Amin walaka mislu. Amin, kabulkanlah ya Allah, mudah-mudahan kamu juga mendapat sebagaimana yang kamu doakan. Maka berdoalah yang baik untuk orang lain, karena diaminkan oleh malaikat, dan malaikat mengaminkan juga untuk kita. Kita doakan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan juga jawaban dari doa kita kepada orang lain untuk kita. Seperti yang pernah saya cerita itu, ada seorang perempuan yang dia lama tidak punya anak, sudah terapi ke sana kemari. Setelah itu diberikan saran oleh seorang ustadz, gini saja ibu, coba sampean itu data teman-teman Anda yang belum punya anak juga. Untuk apa Ustaz? Ya sudahlah, data saja. Setelah itu didata, kemudian ini nama-namanya Ustaz. Nah, coba ibu doakan mereka supaya punya anak. Yang perempuan ini bingung itu, Ustaz, saya ini belum punya anak, kok suruh doakan orang lain itu. Ya sudah, doakan saja. Dan dia kemudian mengubah doanya, yang tadinya ya Allah berikan saya anak, dia kemudian doakan temannya, ya Allah si A itu belum punya anak sampai sekarang, ya Allah mudah-mudahan Kau berikan karunia anak. Si B, ya Allah dia belum punya anak, berikan kepada dia anak. Doakan teman-temannya yang belum punya anak semua. Dan alhamdulillah ternyata seperti yang memang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, ketika dia mendoakan orang lain, doanya itu kemudian kembali kepada dirinya. Malaikat mengaminkan, dan malaikat kemudian mengaminkan juga, mudah-mudahan dapat juga kembali doanya. Setelah mendoakan orang lain, teman-temannya, tidak doa untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah Allah memberikan karunia, dia kemudian hamil. Yang kemarin doa untuk dirinya sendiri tidak kunjung hamil, tapi ketika dia mendoakan teman-temannya itu semua yang belum punya anak, Allah memberikan karunia, dia kemudian hamil. Alhamdulillah Ustaz, sekarang saya hamil. Karena doa yang kemudian kembali tadi itu, mendoakan orang lain, pada hakikatnya juga mendoakan dirinya sendiri.
Wa may yadhlim nafsah, di sini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala menzalimi dirinya sendiri, karena ketika menzalimi orang lain dia juga menzalimi dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Cuma Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pintu untuk membersihkan diri. Tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahimah. Kemudian setelah itu dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka dia akan mendapatkan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pintu taubat, pintu ampunan kepada semuanya, termasuk yang dalam kaitan dengan ayat ini, Tu'ma dan keluarganya yang membela dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan keburukan, menzalimi dirinya sendiri, setelah itu dia mohon ampun kepada Allah, maka dia akan mendapatkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah pasti akan memberikan ampunannya. Rahiman juga, Allah itu Maha kasih sayang. Jadi pengasih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya. Akan tetapi sebaliknya, wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Yang melakukan satu khati'ah atau isman. Khati'ah ini kata mufassir maknanya adalah kesalahan yang tidak disengaja. Beda dengan isman kesalahan yang disengaja. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan khati'ah atau ismun summa yarmi bihi bari'an, kemudian dia melemparkan kepada orang lain perbuatannya tadi. Untuk apa? Untuk membersihkan dirinya sendiri sehingga dia diharapkan terbebas dari perbuatan yang dia lakukan. Maka dia akan menanggung dua hal. Bukannya mohon ampun kepada Allah, malah dia melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, padahal dirinya yang melakukan, orang lain yang kemudian dituduhkan. Bari'an faqad ihtamala, pertama dia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ihtamala buhtanan, maka dia sudah membawa satu dusta, buhtan, atau mungkin bahasa kerennya sekarang fitnah, karena dia telah melemparkan tuduhan kepada orang lain. Dia yang melakukan ini, kemudian orang lain yang disalahkan. Dia yang membunuh, malah dikatakan orang lainlah yang membunuh dia. Saya hanya membela diri, padahal sungguhnya dialah yang menjadi pembunuh. Wa ismam mubina, termasuk dalam hal ini adalah dosa yang sudah jelas-jelas yang dia lakukan itu. Jadi dua yang malah dia pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan atau dosa yang sudah jelas dia lakukan, seperti halnya yang dilakukan oleh Tu'mah, dia jelas mencuri, itu kesalahan yang dilakukan, dosanya, dosa mencuri. Dan yang kedua adalah buhtan, tuduhan yang dia lemparkan kepada orang lain dalam rangka membebaskan dirinya sendiri. Jadi dua dosa yang kemudian dia tanggung. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam dua ayat ini, pilihannya adalah dua tadi. Kalau mau bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui, maka Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Allah akan berikan ampunannya, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kasih sayangnya. Sebab manusia itu sesungguhnya memang tidak lepas dari salah dan khilaf. Bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan mengisyaratkan bahwa di antara ciri orang bertakwa pun itu kemudian bisa jadi dia berbuat salah, akan tetapi kemudian langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi di antara sifat dari orang yang bertakwa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahisyah,
Bahkan di dalam ayat ini dikatakan yang melakukan satu perbuatan keji, fahisyah. Fahisyah itu kalau kemudian kita lihat boleh jadi termasuk dari perbuatan yang dosanya besar, dosa besar. Seperti halnya zina itu kan fahisyah, innahu kana fahisyah. Itu adalah perbuatan keji. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri mereka sendiri, jadi mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, segera ingat kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa di dalam ayat ini diisyaratkan boleh jadi dia sempat tergelincir melakukan perbuatan tidak baik, tapi setelah itu dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, dan dia segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertakwa mungkin saja dia pernah melakukan perbuatan yang tidak baik tadi. Jadi perbuatan buruk, bahkan kemudian dalam ayat ini fahisyah yang mungkin termasuk dosa besar, atau sekedar dzulmu, kezaliman, tapi setelah dia melakukannya dia langsung ingat zakarullah, langsung ingat astagfirullah, saya telah berbuat salah. Astaghfiru lidzunubihim, segera mereka itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, setelah itu dia tidak lagi meneruskan apa yang dia lakukan. Jadi berhenti dari kesalahan yang sudah dia lakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hak-hak yang berkaitan dengan adami dia kembalikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihannya dua, mau istighfar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yajidillah ghafurar rahima, akan dia dapatkan bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Bahkan kalau kita ingat seperti halnya satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang pembunuh itu kan, yang dia sudah membunuh 99, kemudian dia tanya kepada seorang alim, saya sudah membunuh 99 orang, apakah masih terbuka pintu taubat? Kata yang pertama yang ditanya, wah kamu ini sudah melakukan banyak kesalahan, tidak bisa ini, udah neraka kan. Marah dia, bunuh juga sekalian, genap 100. Dan diterima taubat, sekalian saja saya tambahin. Tapi masih ada keinginan untuk bertaubat. Apa benar saya tidak diterima taubatnya? Datang kepada yang lain, dan ternyata yang alim yang kedua lebih luas pengetahuannya. Dia katakan, selama engkau mau bertaubat, Allah itu membukakan pintu taubat kepada kamu. Allah itu maha pengampun. Di dalam Al-Quran itu kan juga disyaratkan, kulli ibadil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang dia perbuatannya sudah melampaui batas, supaya apa? La taqnatu min rahillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu akan tetap menerima taubatnya. Kata Rasulullah, ya malam yughargir, itu selama belum sampai ke kerongkongan ajal itu. Kalau sudah sampai kerongkongan sudah terputus pintu taubat. Maka yang membunuh 100 itu kemudian bertaubat. Kata orang alim, kamu ini pindah saja karena tempat kamu ini tidak baik. Kalau kamu kembali lagi ke tempat kamu, bisa jadi kamu akan mengulangi bersama dengan teman-temanmu yang tidak baik, maka mereka kembali bisa jadi akan menarik kamu untuk melakukan perbuatan tidak baik. Sudah, hijrah aja kamu. Kemudian dia pindah ke desa yang satunya yang di situ banyak orang baiknya. Belum sampai ke tempat itu dia sudah meninggal dunia. Yang di dalam hadis itu kemudian antara malaikat rahmat dengan malaikat azab rebutan.
kata malaikat azab, ini orang yang belum melakukan perbuatan baik ini. Ya, tapi kata malaikat rahmat, dia sudah taubat itu. Tidak, pokoknya ini milik saya. Kata yang satunya milik saya. Akhirnya kemudian diputuskan jarak mana yang lebih dekat antara desa awal, desa yang pertama dan desa yang kedua. Dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang lebih dekat itu kepada desa yang kedua, sehingga diputuslah dibawa oleh malaikat rahmah. Taubatnya diterima walaupun dia sudah melakukan perbuatan dosa besar, membunuh 100 orang dan belum sempat melakukan amal soleh sekalipun. Jadi hanya bertaubat dan tapi sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya belum melakukan perbuatan baik, tapi sesungguhnya kalau kemudian diingat perbuatannya melangkahkan kepada tempat yang baik, itu sesungguhnya juga merupakan bagian dari perbuatan baik. Jadi sampai 100 orang yang dibunuh, Allah itu masih membukakan pintu rahmatnya. La taqnatu min rahillah. Jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah, dari rahmat Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lahammat ta'ifatu minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kemudian di akhir ayat 113 ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa banyaknya karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh. Seandainya bukan fadlu dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dan rahmatnya, lahammat ta'ifatu minhum ayyudillu. Maka ada satu kelompok yang akan menyesatkan kamu, seperti halnya Tu'mah dan kaumnya yang berpotensi untuk menyesatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian Rasulullah kemudian akan memberikan putusan yang tidak benar karena Tu'mah melemparkan tuduhannya, dan secara bukti fisik tuduhannya itu memang kan benar-benar menuju kepada Zaid, itu orang Yahudi yang dituduh oleh Tu'mah, karena dari perisai yang dicuri kemudian ternyata kantong gandumnya itu, kantung terigunya itu bocor, maka kemudian ini kan bercak-bercaknya, tetesannya mengarah kepada rumah dari orang Yahudi tadi, padahal yang melakukannya itu bukanlah orang Yahudi tetapi Tu'mah. Karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah memperlihatkan siapa yang sebenarnya bersalah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum. Tapi sungguhnya mereka tidaklah menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, wa ma yadurrunaka min syai', dan mereka tidak akan memberikan mudarat kepadamu sesuatu pun. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah menurunkan kepadamu kitab, hikmah, mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Fadlullah, karunia Allah, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepadamu itu sangat besar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau itu ibadah, afala akunu abdan syakuro, saya ini ingin menjadi hamba yang bersyukur, karena beliau menyadari betapa banyaknya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan isyarat kepada kita, ya kita juga diharapkan untuk merenungkan betapa sesungguhnya fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu pun juga banyak. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Memang ayat ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada Rasulullah
akan karunia Allah, akan tapi kita umatnya kalau merenungkan, kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Betapa banyaknya karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dari tidak punya menjadi punya, diberikan karunia bisa berjalan, bisa melangkah, berbagai hal yang lainnya. Itu sesungguhnya adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kalau kita renungkan kita akan mendapatkan bahwa wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hadirin jamaah rahimahullah, mudah-mudahan kita termasuk juga ke dalam bagian dari hamba-hambanya yang bersyukur. Mari kita juga renungkan betapa banyaknya, betapa besarnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita akan terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan menjadi bagian dari hamba-hambanya yang akan memberikan yang terbaik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan maunahnya agar kita terus berada dalam kebaikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.